Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa surtal mu'minin rahimakumullah. Mari kita tetap memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat Maha Tunggal yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kelebihan-kelebihan lainnya di atas makhluk-makhluk yang Beliau ciptakan. Khususnya kita diberikan kekuatan untuk tetap minat kepada agama ini dengan hadir di ruangan ini dalam rangka thalabul ilmi. Semogalah Allah meridhai kita semua. Amin. Langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang doanya dikabul, ya, yaitu yang bebas dari barang haram salah satunya. Dan sudah mencapai barang haram terakhir, barang haram dari zatnya yang terakhir, yaitu khamar. Jadi kali ini kita ngomongin khamar. Ini agak berat juga ya, tapi tolong terima dengan lapang dada, dengan iman. Khamar itu minuman haram. Dalam Al-Quran nanti disebut juga dia sebagai minuman setan. Persoalannya sekarang begini, kenapa khamar haram? Ini ada alasannya langsung dari Allah sebetulnya. Jadi Nabi kemudian menyampaikan dalam sebuah hadis, segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Dan yang setiap khamar itu haram. Jadi jelas ya, kalau minum khamar udah pasti kena dosa. Itu dulu tuh. Nah, lalu kenapa kok dia diharamkan dan kenapa dosa minum khamar itu? Karena secara langsung kalau kita minum khamar di dunia ini, kata Rasulullah, kita tidak bisa meminumnya lagi di akhirat. Oh, jadi kita ada tugas nih satu nih. Ada digambarkan kita ini nanti jadi peminum khamar di surga. Mau tidak mau. Siapa yang sudah minum khamar di surga, berarti benar-benar ahli surga tulen gitu. Jadi ada khamar di dunia, ada khamar di akhirat. Khamar di dunia dan di akhirat itu nggak bisa dibanding apple to apple. Karena surga itu kata Rasulullah, malam ainur ra'at, terus Iqbal bin Bashar gitu ya kira-kira ya ujungnya ya. Nggak bisa dibayangkan, nggak pernah terlihat dengan mata, nggak pernah didengar nikmatnya, dan nggak pernah terlintas dalam hati manusia itu. Jadi khamar di sana paling enak dan minuman kehormatan orang-orang surga. Sehingga kalau kita minum di sini seolah-olah kita mengambil hak kita duluan gitu loh. Kan jadi sepele kan? Kok cuma itu alasannya? Nah, kalau kita lihat nanti kenapa bisa begitu alasannya, ada ayatnya nanti yang akhirnya membuat kita, oh ya deh, saya tunduk aja deh sama alasan ini gitu. Kan bisa aja kita ngomong, gue di dunia gak doyan khamar, di sana juga gak apa-apa gak dikasih khamar. Ntar dulu. Persoalannya ntar dulu. Di surga itu ada mata air namanya mata air kafur. Mata air yang jaminannya tidak pernah akan habis. Namanya kafur. Khusus untuk orang-orang al-abror, orang-orang berbakti. Dan dijamin mereka akan mengalirkannya. Mereka itu para malaikat yang tugas di surga itu nggak akan pernah habis-habis. Berasal dari Allah langsung air itu. Nah, air itu ngalir ke 4 sungai. Yang nanti diminum sama ahli surga, sama kita semua. Amin. Pertama, air yang tidak asin, yang tidak payau, air murni.
Yang kedua, air khamar, nggak memabukkan, masih dilak lagi. Yang ketiga, air madu. Keempat, air susu. Jadi dialirkan dari mata air kafur tuh sungainya sungai madu, sungai susu, sungai khamar, dan sungai air mineral. Semuanya kita minum. Lalu Allah dalam ayat yang nanti menyebut di akhirnya, apakah sama orang yang meminum 4 sungai ini di surga dengan orang yang meminum air panas di neraka terpotong-potong ususnya? Oh, kalau gitu Anda kalau nggak mau khamar di sono, ya jatah Anda di neraka aja udah. Jadi minum air mendidih. Sama dengan Anda diharamkan pakai pakaian sutra atau emas, karena itu pakaian dan perhiasan di surga. Bandingannya kalau Anda nggak mau pakaian sutra di sana nanti gitu, ya Anda pakai pakaian dari aspal di neraka sana. Dari pelangkin ada tuh di ayat berapa ayat Al-Qiyamah gitu. Jadi memang ini minuman kehormatan yang kalau diambil di dunia Anda masuk neraka gitu loh. Paham gak nih? Jangan coba-coba. Di sana tuh nggak mabuk Ustaz. Enggak mabuk. Karena emang udah jatah Anda begitu. Segala sesuatu yang dilarang di sini itu nanti di surga bandingannya lipatan jutaan kali lebih nikmat. Anda nikah boleh cuma berapa? 4. Begitu Anda syahid, mati syahid, udah nunggu 72. Di sini kalau Anda nikah 72, kira-kira sah apa enggak? Haram. Di sana kok bebas. Nah itu dia, kehormatan. Jadi khamar ini haramnya karena Anda mengambil kehormatan yang belum tentu jadi hak Anda. Paham ya? Ini rada konyol alasannya ya. Tapi menurut saya alasan ini alasan yang menghormati kita sebagai manusia, yang mau mencapai ke arah sana, ke arah surga. Di satu sisi, kalau itu dari sisi Quran, dari sisi sosiologi, antropologi, khamar ini perbuatan turun-temurun, Pak. Wah, luar biasa turun-temurunnya. Seluruh bangsa, seluruh tempat, seluruh budaya itu ada khamar. Nah ini dia makanya setan cara kerjanya lebih canggih dari kita. Padahal khamar bandingannya sama judi. Dikatakan dalam Quran, rijsun min amali syaitan. Perbuatan kotor dan perbuatan setan yang dilakukan oleh setan. Karena dua-duanya mengandung tulul amal, besar angan-angan tapi modal dikit. Orang nggak berkualitas gitu kok mau bilang kalau gue jadi direktur nih, ya udah lo setan berarti. Nah, khamar tuh bikin begitu, judi juga bikin begitu, sama aja. Oleh sebab itu dua-duanya digandeng dalam satu ayat nanti. Wah itu perbuatan setan. Nah, jauhi yang begini, khamar ini. Ketika orang jadi syaribul khamar, jadi peminum khamar, maka sama dengan dia mendaftar dipotong ususnya, meminum air panas mendidih di neraka. Gitu doang sebetulnya. Praktis kan? Ya, jadi gitu dulu. Nah, kita lihat dulu hadisnya dan ayatnya yang mendukung itu tadi. Yang mendukung apa yang saya terangkan tadi. Hadis nomor pertama dulu ya, kita bahas dulu. Baik, hadis yang pertama kita lihat dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin, setiap yang memabukkan, khamrun, disebut khamar. Wa kullu muskirin, dan setiap yang memabukkan, haramun, haram. Oke, jelas ya? Setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap yang memabukkan atau setiap khamar adalah haram. Barang siapa yang meminum khamar di dunia, kemudian dia mati dalam keadaan kecanduan khamar, belum bertobat, artinya dosanya belum terhapus oleh Allah, lam yasrabha fil akhirah, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Ini kalau nggak dijelasin nanti hadisnya enteng orang.
Ya udah nggak apa-apa nggak minum khamar di akhirat gitu. Paham ya? Kalau nggak dibanding, kalau nggak diadu dengan ayat nggak bisa ini. Akan dianggap remeh ini hadis ini. Ya udah kalau cuma hukumannya nggak bisa minum di akhirat nggak apa-apa. Buka surat Muhammad ayat 15. Surat 47 ayat 15. Oke ya. Pelan-pelan ya, kita lihat ya. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga atau taman-taman surga yang disediakan oleh untuk orang yang bertakwa. Fiha, di dalamnya anharum mimma'in ghairi asin. Ada sungai air mineral. Waduh, jangan bandingin sama aqua, Pak. Ini surga. Satu. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mah. Dan sungai yang isinya susu. Oke? Yang tidak berubah rasanya. Di sini susu. Bapak jembreng di gelas. Diemin 8 jam, berubah kan rasanya? Oh, di sono enggak. Abadi. Kemudian wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin, dan sungai dari khamar yang lezat bagi yang meminumnya. Kira-kira tertarik nggak? Jangan di sini tertariknya, di sana. Terakhir, wa anharum min asalin musaffa, dan sungai dari madu. Iya kan? Sungai dari madu murni. Oke. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Lalu Allah tanya nih Allah nih, ya kan? Apa tanyanya? Kaman huwa khalidun finnari wasuqam ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Samakah tadi yang minum orang yang 4 tadi itu ya, dengan orang yang kekal dalam neraka dan minum air mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Itu maknanya begini loh. Kalau Anda memang nggak meminum 4 itu, berarti Anda bukan ahli surga, betul? Tapi Anda jatuhnya peminum air mendidih di neraka. Ya mendingan minum khamar di akhirat. Tawaran Allah, paham? Nah, oleh sebab itu jangan minum di sini. Berusahalah jadi ahli surga yang mendapat hak minum di sini, terhindar minum air mendidih di neraka yang ususnya terpotong-potong. Paham? Itu maksud Nabi itu. Barang siapa yang minum khamar di dunia nggak akan minum khamar. Maksudnya nggak akan minum khamar berarti Anda nggak terdaftar jadi ahli surga. Tapi Anda minum air mendidih di neraka. Udah jelas belum? Iya. Kalau alasan tadi dibilang kita nggak bisa istilahnya kasbon minum di sini khamar. Iya. Yang 3-nya lagi kan? Iya. Yang mana? Yang 3-nya lagi kan air, susu, madu. Terus? Kita boleh meminumnya. Nggak ada masalah. Itu hak Allah yang menerangkan nanti. Saya nggak berani. Itu hak Allah. Kenapa 4 ini disediakan buat ahli surga, tapi yang 1 doang yang diharamkan di dunia, yang 3 enggak, gitu kan ya? Kalau alasan tadi nggak boleh minum di dunia kan? Iya, saya doakan abang supaya bisa nanya sama Allah ntar. Ya Allah, kenapa sih yang ini doang yang diharamkan? Gitu. Ya. Nggak ada. Keterangan justru nanti keterangan mengenai khamar di dunia. Itu dibuat dari anggur. Nanti dulu, belum nyampe, ntar saya terangin. Ulangnya. Udah ya? Jelas ya. Sekarang apa itu khamar? Jawabannya kan gampang jadinya. Khamar adalah minuman yang berada di surga yang nanti akan kita minum. Amin. Gitu kan jelas definisinya. Itu khamar di akhirat. Khamar di dunia apa? Nah ini. Karena Nabi menerangkan 4 jenis sumber
khamar, yaitu dari gandum, jewawut gitu ya. Terus yang dua lagi adalah dari anggur dan dari madu. Jadi dari anggur, dari madu, dari gandum dan jewawut. Jewawut tuh gandum kasar kayak beras tuh gabah gitulah gitu ya. Sairin, ya kayak gitulah kira-kira. Nah itu Nabi menerangkan hanya sumber khamar itu. Maksudnya apa gini loh? Dari 4 jenis makanan ini, itu ya, jika dia diolah, bahasa sekarang difermentasi lagi, maka akan keluar yang namanya maka makanan itu akan berubah menjadi khamar. Padahal anggur sendiri kalau tidak diolah, dia halal. Gandum halal semua. Begitu ada pengolahan, namanya khamar. Di kemudian hari, bukan hanya dari 4 ini, ada tambahan. Gandum, anggur, madu, sama jewawut. Jewawut Pak. Jewawut, ya kayak makan burung gitulah. Tapi gabah juga gitu dari 4 itu. Yang pada waktu itu di zaman Nabi memang hanya dari sini aja. Sekarang dari apel bahkan selain mengandung khamar, dia mengandung cyanida. Dari ya mungkin seperti itulah kira-kira. Itu. Nah, itu dia. Tar dulu Pak, tar dulu. Jangan buru-buru ya. Lihat dulu hadis nomor 2. Hadis nomor 2 lihat dulu. Dari Nu'man bin Bashir dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya dari anggur bisa menjadi khamar, dari kurma bisa menjadi khamar, dari madu bisa menjadi khamar, dari gandum bisa menjadi khamar, dan dari jewawut bisa menjadi khamar. Jadi ada 5 maaf ya. Anggur, kurma, madu, gandum dan jewawut ya. Gitu. Kalau ada kata-kata dari B menjadi C, itu proses kan? Proses ya. Jadi kita nggak perlu Rasulullah kok nggak menerangkan prosesnya, enggak. Di kemudian hari diketahui bahwa proses itu namanya proses fermentasi. Menyengaja untuk mengubah zat-zat yang halal ini menjadi khamar. Dan kita nggak boleh berkata bahwa Rasulullah nggak lengkap. Ternyata apel sekarang juga ada itu khamarnya, ya kan? Malt ya namanya apel. Kemudian buah-buahan lain lah, pir, dan apalagi mengandung gas seperti nanas, semangka, segala macam itu. Yang zat gulanya, sukrosanya banyak sekali, bisa jadi khamar semua. Nah, secara ilmiah memang saya tidak berwenang untuk menerangkan ini, tapi sedikit aja bahwa yang dimaksud dengan khamar itu adalah keluarnya zat yang bernama alkohol. Dan alkohol sekarang itu yang ada di minuman keras itu bukan lagi keluar dari buah, tapi sintetis, bikinan kan. Nah, jadi gini, dalam rumus kimia, kalau Bapak ketemu nanti min OH, ini semuanya adalah senyawa dari 2 jenis yang belakangnya whole alkohol itu, alkohol dan nol, butanol, rifanol, ya apa segala macam dan alkohol. Kalau yang belakangnya nol ini rata-rata konsumsinya untuk di luar tubuh, kosmetik, ya kan, terus segala macam. Kalau yang belakangnya whole, yang keluar dari buah-buahan, benzil alkohol, metil alkohol, segala macam, H2SO4 min OH gitu segala macam. Itu, ya, itu keluar kalau diproses. Dan proses yang paling kuno adalah penyimpanannya yang lama dengan disegel. Disegel. Jadi nggak boleh ada udara masuk gitu. Ya itu deh. Nah, jauh hari sebelum ada itu semua prosesnya, Nabi udah bilang bahwa sebetulnya khamar itu timbul secara natural apabila disengaja. Nah, di masa kini udah nggak ada lagi sekarang yang begitu. Semua minuman keras yang ada sekarang itu sintetis, dibuat dari alkohol yang dibuat di lab gitu loh. Ditambahin nama essence apel segala macam gitu. Jadilah dia segala macam. Nah, ini yang haram. Kalau tadi yang pertama dia punya alasan bahwa kalau kita minum di dunia, di akhirat nggak minum, maka secara teknologi, secara ilmu teknologi dan secara ilmu medis
jika kita meminum ini sama dengan kita meminum racun, karena ini bukan makanan, gitu loh. Artinya kalau makanan halal tertentu yang disebut tadi diproses dengan menyengaja untuk menjadi khamar, dia sama dengan membuat racun. Paham ya? Berarti kita dosanya dua sekarang. Yang kedua, memudaratkan diri sendiri, menghilangkan akal. Paham ya? Itu dulu. Mau tanya, ada yang bilang sih khamar itu kalau diminum tidak memabukkan, tidak jadi masalah. Nanti itu saya bahas juga. Oh, ada yang bilang begitu kan? Paling Joni yang bilang kan. Mana mungkin Kiai bilang begitu? Paling si Udin lah depan Sule apa siapa lah. Gua tahu teman-teman lo gua udah lewat. Sorry Bang Ung. Nah, sekarang yang paling antik dari pembahasan khamar ini adalah begini. Kita nggak akan nemuin minuman nama khamar. Minuman namanya khamar gitu. Beli ke mana gitu, di Arab gitu. Beli khamar. Itu Rasulullah yang bilang. Nanti akan terbukti orang-orang dari umatku, malah orang Islam lagi, yang minum khamar dan mereka menamakan khamar dengan namanya masing-masing. Ya, kita lihat hadis dulu, hadis nomor 10. Hadis nomor 10. Dari Malik bin Abu Maryam, dia berkata, Abu Malik al-Asy'ari menceritakan padaku bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan ada beberapa orang dari umatku yang minum khamar, yusammunaha bi ghairi ismiha. Mereka menamakan khamar itu dengan selain namanya. Disaru. Ya ini kita sekarang misalnya bir bintang zero, nol alkohol, Green Sand Super Santa Sandy. Aduh, Omai Rama lagi yang iklanin tuh. Aduh, astagfirullahaladzim. Namanya lain-lain. Kenapa? Ikutin selera pasar. Bahkan di beberapa daerah atau negara ada minuman khamar khasnya. Jepang sake, negara Rusia itu vodka, negara-negara Latin tequila. Wah, ya kan? Indonesia tua. Namanya macam di Indonesia ini macam-macam. Topi miring, ciu, AO. Kalau Amerika Johnny Walker, brandy, bourbon, whisky, champagne. Wah. Ternyata penamaan ini juga champagne. Kenapa? Apa? Lo riset. Kalau nggak gini gue nggak ngajar kan. Anda bayangkan, khamar yang tadinya hanya minuman itu ternyata menjadi ciri dan tradisi serta diikutsertakan dalam momen-momen tertentu. Contoh, kalau orang barat itu habis proyeknya selesai kelar gitu, champagne. Ya, pesta kemenangan. Ya kan, toast. Betul. Jadi mengikutsertakan itu di dalam kegiatan itu. Ada orang balapan mobil, selesainya wah Temanya sama tadi. dijadikan Temanya sama, kehormatan juga. bahkan untuk berdoa ketika ulang tahun kan, udah semua ya, wish for Pak Tom, long life Pak Tom. Wah, tapi ininya Homar gitu. Lak. Iya kan Pak. Di Amerika begitu nggak Pak? Di Amerika begitu kan? Dan ketahuilah bahwa minum khamar itu jadi budaya yang dianggap sebagai mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Coba Bapak lihat film-film detektif itu. Kalau polisinya udah malam, udah bingung dengan kasusnya gitu, ya ke bar aja, pakai es, apa yang dia penang. Datang temennya lagi. Oke, gue treat lo. Lah. Dah, tidur. Paham ya? Itu jadi budaya ini. Kita ikut-ikut, itu mati semua 16 orang di Tasik tuh. Spiritus lewat lo. Paham? Untuk apa coba ini? Jadi ini budaya yang jelek.
sebetulnya. Bahkan di beberapa, coba kita lihat zaman Rasulullah aja, khamar beredar di Yaman. Namanya diganti, bukan khamar. Hadis nomor 7. Dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya, dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Nabi SAW mengutusnya ke negeri Yaman. Maka dia pun bertanya pada beliau tentang hukum minuman yang dibuat di Yaman. Nabi SAW bertanya kepadanya, minuman apa yang kau maksud? Dia menjawab, al-bid'u, nabis madu, dan al-mizru, nabis gandum. Maka beliau bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Berarti Nabi tahu al-mizru dan al-bid'u itu itu fermentasi dari madu itu, dari gandum. Jangan diminum. Namanya udah beda, bukan nggak ada orang terang-terangan berani khamar. Hanya orang barat yang kurang ajar. Dia ngambil istilah-istilah Arab untuk nama minuman keras. Albir, bir itu artinya kebaikan, Pak. Dijadiin minuman. Bir itu kalau mereka ringan. Dan udah tercampur sekarang budaya itu ke Asia. Bapak kalau ke Jepang sama Korea, tidak akan bisa melihat anak muda yang makan siang kalau tanpa bir. Korea, Pak, kurang ajar, Pak. Orang-orang Jepang, anak-anak SMA makan siang atau karyawan gitu ke mall-mall itu sandingannya minumannya bir, Pak, atau sake. Nggak mau di air putih, nggak mau. Saking budayanya itu merasuk. Kalau kata Pak Sugeng tadi, menurut hadis daripada Pak Joni apa siapa itu? Nggak apa-apa. Tar dulu. Ya, saking budayanya lagi, sehingga orang udah terbiasa melihat, walaupun tahu itu salah, melihat khamar ini sebagai, ya itu emang biasa dilakukan oleh orang-orang. Maka kebiasaan ini juga diletakkan di dalam lagu. Khamar itu udah biasa ditaruh di lagu, Pak. Walaupun lagu itu bisa aja mencela khamarnya, atau menunjukkan kekuatan khamarnya, atau mau bilang bahwa dia kapok minum khamar. Tapi rata-rata lagu-lagu masyarakat tuh ada kebiasaan minum khamar di dalamnya itu, atau ada nama khamarnya. Contoh, Mansur S. Bapak buka YouTube lagu Mabuk Cinta. Memang dia nggak bilang bahwa khamar itu boleh atau apa, tapi dia bilang, bukan ku mabuk minuman, bukan ku teler-teleran, mabukku ini. Lah ada kata-kata, bukan ku mabuk minuman, bukan. Artinya kebiasaan masyarakat tuh meresap dalam lagu itu gitu. Bayangkan itu, Pak. Setan cara kerjanya. Atau Maggie Z, anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap. Anggur merah yang selalu memabukkan diri kuanggap belum seberapa dahsyatnya bila dibandingkan dengan, tapi tetap ada pengakuan bahwa anggur merah memabukkan dahsyat. Ustadz ini seniman. Atau lagu Ikang Fauzi, air kata-kata mengalirkan panas di kepala, air kata-kata membuat diriku jadi terlupa, gelas demi gelas aku tuang sampai kering lagi. Bangga. Ya kan, ada air kata-kata kan? Itu salah satu jenis minuman dari Manado itu. Atau anak-anak dulu di Cikini tuh, tempatnya si Iskandar. Dia menyebut nama minuman keras sampai lebih dari 3 itu. Tanamlah pohon gele di rumahmu, siramlah pagi sore agar subur. Minumlah, lintinglah dengan papir, minum dengan Columbus. Itulah kenikmatan yang ku cari. Biarlah kekasihku telah pergi, asalkan ada boat penggantinya. Sekolah aku gagal, cita-citaku tak sampai. TKW, brandy mansion, pelarian. Terbukti tradisi masuk ke dalam, meresap ke dalam kebiasaan, dan akhirnya jadi biasa itu. Dari semua lagu-lagu ini, saya cuma salut sama satu lagu, bukan Rhoma Irama yang sekarang aku tak mau itu, Pak. Karena dia bilang dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Berarti pernah mabok Rhoma Irama. Lagunya lagu Tarling, Pak, lagu Cirebon.
Aduh pusing Kang Du, aduh pusing, pusing 7 keliling, rumah tangga langkah senenge, sampai aneh mabok baik, istri marahin lakinya. Tapi lihat refnya, ini yang kaitannya sama Quran. Kudu mikir ning masa depan, jangan nuruti nafsu setan, minum minuman, mabuk-mabukan, rusak ke badan. Nah itu dia, itu yang pas sebetulnya buat saya. Saya ngumpulin lagu-lagu Melayu itu. Yang paling keterlaluan orang Batak, yang ngarang Nahum Situmorang, Lisoy. Itu Bapak cari di Google, Lisoy itu artinya itu memang ngajak mabok. Dongan saparti naonan, oh parbitu, donan saparki lalahan, olo tutu. Maksudnya, ayo kawan-kawan dalam satu kesedihan kegembiraan, mari kita minum semuanya. Lisoy. Inum matu wakmi, handit maga lasmi, angkat gelasmu, minum tuak kita. Budaya. Ini kita ngelawannya cuma bisa pakai ayat, Pak. Dan pakai pemahaman bahwa khamar itu nggak baik. Dan Allah marah dengan peminum khamar. Ya, jadi terlalu banyak lagu dan terlalu banyak kita melihat kebiasaan-kebiasaan, akhirnya menganggap bahwa khamar itu ya udah biasa-biasa aja. Oke? Sekarang kita masuk ke dalam hukum khamar. Semua agama yang Bapak tahu di dunia ini melarang khamar. Kristen, Katolik, nggak usah saya sebut lah ya, dia ada di Korintus, di Yayasan, di Amsal segala macam, nggak usah. Buddha, Hindu segala macam. Semua menyatakan itu perbuatan setan dan haram. Sekarang bagaimana di Islam? Di Islam itu Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada Rasulullah dan kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana, tolong jelaskan pada saya, yang pasti khamar nih bagaimana hukumnya. Maka dalam jangka waktu 3 bulan Umar dituruni 3 ayat tentang khamar. Jadi khamar itu hukumnya itu tidak tentu tadinya, tapi disebut pertama kali oleh Allah dalam satu ayat dosa besar. Dosa besar. Tapi memang beberapa sahabat tuh nggak melihat dosa besarnya, tapi dikatakan dosa besar ada manfaatnya. Lihat manfaatnya. Jadi masih diminum juga. Umar bin Khattab juga bingung akhirnya. Tolong dong jelasin lagi. Turun ayat kedua 2 bulan kemudian. Baru turun ayat ketiga yang akhirnya betul-betul mengharamkan dan disuruh orang menjauhi. Kita lihat hadisnya dulu. Ya, jadi ini saya kasih tahu ini supaya jelas bahwa orang yang pernah minum khamar belum bertobat, doanya nggak akan terima. Status khamarnya mesti jelas dulu kan. Lihat hadis nomor 4. Apa? Tobatnya banyak. Hah? Tobatnya banyak. Oh, foto bukan soal cewek aja. Kita nembaknya begitu. Dari Amir bin Syurahbil Abu Maisarah, bahwa hadis nomor 4, bahwa Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, jelaskan pada kami masalah khamar dengan penjelasan yang memuaskan. Jadi berdoa langsung. Tak lama kemudian turun ayat Rasulullah, bunyi yang di Al-Baqarah ya, yang isinya begitu kira-kira. Maka Umar pun dipanggil, dibacakan ayat tersebut. Lalu dengan berjalannya waktu, Umar kembali berdoa, ya Allah, jelaskan pada kami masalah khamar dengan penjelasan yang memuaskan. Tak lama kemudian turunlah ayat dalam surat An-Nisa yang bunyinya seperti itu. Lalu berdoa lagi Umar, ya Allah, jelaskan kepada kami masalah khamar dengan penjelasan yang memuaskan. Turun surat Al-Maidah yang bunyinya seperti itu. Lalu dipanggil Umar, dibacakan pada ayat itu. Lalu Umar berkata, cukup bagi kami, cukup bagi kami. Nah, kita bahas nih 3 ayat ini sekarang. Jadi Umar, sekelas Umar bin Khattab aja masih ragu gitu loh. Sebab waktu itu budaya itu. Sama sahabat nanya mulu. Ya ini pengakuan nggak apa-apa lah. Namanya penjahat ngaku kan gitu. Kita lihat yang pertama Al-Baqarah ayat 219. 219. Maaf, di sini yang belum pernah setetes pun khamar, tolong angkat tangan. Yang belum pernah setetes pun.
Ya udah saya belum. Hah? Pernah sekali. Setetes pun deh. Iya, Bu. Di karaoke, di dangdutan gitu loh. Udah hanya Bang Aman doang. Dia lo pernah AW. Kan gue gak pantas juga dia kalau beda. Mukanya muka lugu gini. Kalau patong, oh lisoy. Apa? Alhamdulillah. Dia kenapa deh? Diajak nih. Oh. Ya. Kita lihat 219. Turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang khamar dan judi. Itu maksudnya tadi kalau soal khamar yang nanya siapa? Umar bin Khattab. Kul, katakan Muhammad. Ya. Fihima ismun kabir. Pada keduanya, baik judi maupun khamar, ada dosa besar. Wa wanafi'u linnas, tapi ada manfaatnya buat manusia. Nih, Allah yang ngomong nih. Ada dosa besar, tapi ada manfaatnya. Wa ismuha akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Kira-kira begitu nih. Makanya Umar bin Khattab nanya, gimana nih jadi hukumnya, jelasin dong. Muhammad, katakan kalau ada yang nanya soal khamar aja nih ya. Khamar itu dosa besar, tapi ada manfaatnya. Waduh. Tapi manfaatnya kecil, dosanya lebih besar. Bapak ini ngurus matematik. Rumus matematik itu plus tambah min jadi apa? Nah, dosanya besar, manfaatnya sedikit, jadinya negatif. Ini Allah lagi kasih tahu rumus matematik sebetulnya. Bukan plus tambah plus rupanya. Jadi manfaat di situ bukan plus. Ya, di judi manfaatnya ya udah kalau kita menang kita punya duit. Walaupun haram ya. Di khamar buat obat bisa. Buat bumbu masak bisa. Atau kita dapat hadiah khamar. Bourbon Prancis yang harganya $3 juta. Dijual boleh nggak? Tapi kita nggak minum. Kan gitu. Manfaat. Tapi itu semuanya ditepis oleh dalil. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi ini belum jelas juga Umar nih. Tuh hukum pertama. Kita lihat sekarang. Ada yang nanya sama Rasulullah, buat obat boleh kagak? Kita kan sering kan kalau jamu cap jago tuh loh. Bapak kan minta jamu kuat, tambahin telur 1. Itu tambahin AO, Pak. Tek. Enak mentolnya. Terus kuat gitu. Padahal lagi minum khamar. AO, anggur cap orang tua. Dulu ada anggur lengkeng. Tahun 70-an. Di RRI ada iklannya tuh. Alangkah nikmat rasanya anggur lengkeng cap kucing. Saya apa? Saking risetnya dari kecil tuh. Hadis nomor 12. Lihat hadis nomor 12. Ini manfaat-manfaatnya nih. Ya. Dari Simak bahwa dia mendengar Alqamah bin Wa'il berkata bahwa dia pernah menyaksikan Nabi SAW berbicara dengan Tariq bin Suwaid tentang khamar, di mana Nabi melarangnya meminum khamar. Tariq bin Suwaid berkata, sesungguhnya kami menggunakannya sebagai obat, bukan buat minum-minum, buat mabok-mabok. Maka Rasulullah SAW bersabda, innaha laisat bidawain walakinnaha da'un. Sesungguhnya khamar itu bukanlah obat, tapi dia adalah penyakit. Bapak percaya nggak sekarang sama ini? Bapak lebih percaya sama ini atau sama Mang Udin penjual jamu situ? Repot ya lo? Ustadz gitu kan. Satu, itu dulu. Atau buat bumbu masak. Bapak pernah beli kue sus dari Bandung, kue sus Merdeka, isinya rum itu. Pakai rum itu. Kalau nggak pakai rum nggak sedap katanya. Ya kan? Pak, bentar lagi gue tobat deh. Hadis. Hadis nomor 6.
Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bagaimana statusnya khamar yang dijadikan cuka. Maka beliau pun menjawab, tidak boleh. Lah. Buat bumbu masak doang, kagak boleh. Kalau kita nerima hadiah, waduh, rupanya Pak Dadang dapat undian harapan 30 miliar. 100 juta dikirim ke saya dalam bentuk khamar. Wah, ini dari Prancis, Ustaz, champagne gitu. Saya kan nggak minum. Boleh nggak saya cuma ngejual doang? Jadi saya jual lagi gitu ke orang, tapi harganya di 5 juta aja gitu. Hadis nomor 15. Iya. Yeah. Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah SAW melarang mahar pezina, harga anjing, dan harga khamar. Kita nggak minum kok. Kita nggak minum. Cuman kita makan harganya. Ya karena punya khamar dikirim sama orang gitu. Nggak boleh. Kasih dede aja. Sama dede dicipin. Malah penjual khamar setara dengan penghalal babi. Hadis nomor 3. Penjual khamar setara dengan penghalal babi. Lihat, dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjual khamar, man ba'al khamra, terus fal yushkif hanazir, maka hendaklah dia sekalian menghalalkan babi. Udah Pak, udah haram tahun Pak. Nah, itu hukum pertama yang turun mengenai khamar. Dosanya besar, tapi ada manfaatnya. Teman manfaatnya itu kecil, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian, tapi maaf, Sayyidina Ali, ya, Khalifah keempat itu mengambil manfaat. Beliau masih suka minum, jadi imam. Baca Al-Kafirun, kebalik-balik. La abudu ma ta'budun wala antum abidun wala ana wala antum, ulang lagi wala antum gitu. Turun ayat kedua. Jadi masih ada sahabat minum, turun ayat kedua. Lihat ayat keduanya. An-Nisa ayat 43. 43. An-Nisa 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Wa antum sukara, maaf. Udah sampai situ aja. Ya, hatta ta'lamu ma yakulun. Maksudnya sampai kamu tahu apa yang kamu baca gitu loh. Hai orang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Di sini kayaknya ada kebolehan gitu ya dari Allah gitu ya. Mabuk aja, tapi jangan lagi mabuk sholat gitu kan. Kalau mau artiin sebetulnya. Tapi intinya tercela kamu. Karena kalau kamu lagi mabok, akal sehatmu hilang, hafalan Quranmu hilang. Jangan coba-coba jadi imam. Sholat sendiri aja nggak boleh, apalagi jadi imam. Sendiri malah makin bingung, Pak. Allah. Wah, makin bingung kalau mabok. Ya, bonaga gitu. Ini ayat turun lagi. Tapi kan hukumnya belum jelas lagi. Yang di ininya bukan jangan kamu mabok-mabokan, tapi jangan kamu melaksanakan sholat, khususnya jadi imam lagi seperti Ali itu. Tapi kamu dalam keadaan mabuk. Jadi ini dipisahkan tapi disatukan gitu. Sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Nah, berarti para pemabuk sekalian yang masih hukumnya dosa besar tadi itu, jangan sholat dulu sampai mabukmu selesai. Sedangkan di hukum lain nanti, di hadis lain ada, setetes saja, sholatnya 40 hari nggak diterima. Bagaimana itu urusan? Maksudnya ayat ini membawa juga orang sholat tapi nggak ngerti bacaan gitu ya kan? Iya, itu juga bisa begitu. Tapi ini adalah ayat kedua yang turun mengenai khamar. Lalu ada yang tanya, seandainya saya minum khamar, saya mau sholat, mau imam sholat, minumnya nggak memabokkan, sedikit aja, boleh nggak? Sama.
Kata Rasulullah, yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram. Tuh jawabannya. Hadis nomor 14, lihat. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang dalam jumlah banyak memabukkan, dalam jumlah sedikit pun tetap haram. Dia nggak mabok, ya kan? Misalnya bir sesendok aja dah, nyobain doang. Oh gini rasanya, nggak mabok, jatuh haram. Malah ada orang yang udah 3 botol nggak mampu mabok, kan udah banyak juga. 3 botol nggak mampu mabok. Soalnya gue gini gue kalau nggak 3 botol nggak bisa nyanyi. Gue nggak hafal lagu Rolling Stone gitu nih. Lagu Rolling Stone tuh, Wild Horse segala macam nyeritain orang mabok. Start Me Up, Honky Tonk Woman. Nah, di kampung saya tuh apa ibaratnya ada lemang tapai. Lemang tapai. Nah, tapainya itu kan diragi. Iya. Itu kapan? Iya. Itu khamar sebetulnya. Duren itu lebih banyak khamarnya. Kamar. Lebih banyak kamarnya. Jadi gini, makanya ini kemudian terbelah begini. Kalau orang kemudian menganggap bahwa hadis tadi hanya itu saja kamar, ya sudah. Yang tadi Rasulullah bilang dari 5, anggur, madu, kurma, gandum sama jawabut, hanya itu saja. Maka yang lain enggak. Tapi kalau saya melihat sekarang minuman keras ada yang dari apel dan segala macam, saya kemudian lebih kehati-hatian, ya semua yang menimbulkan alkohol, yang keluar alkoholnya, ya itu udah khamar. Walaupun bukan minuman. Saya rasa daerah lain juga ada kali katanya bukan. Banyak, Pak. Jadi makanan biasa itu kan. Iya, disiram pakai itu. Betul, di Madiun itu ada legen. Ada brem. Itu kalau di tes kadar alkoholnya tinggi sekali, Pak. Tinggi sekali. Pokoknya apapun yang difermentasi makanan. Iya, asinan Cianjur ya? Iya gitu. Sawinya karena gas itu. Jadi itu kalau itu namanya sodium karbonat, itu soda sebetulnya. Yang keluar tuh bukan alkohol. Bukan. Kalau yang dari situ dari sayur-sayuran ya. Jadi makanya saya bilang saya bukan hak saya untuk menerangkan secara sains ya. Nanti kalau saya keluarin juga kan Ustaz dokter kimia ya kan gitu kan nggak enak kan gitu ya. Ayo terusin. Lalu hukum yang ketiga sekarang. Jangan mabok Pak, jangan mabok. Mabok dulu apa? Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ini baru penegasan dosa besar dan haramnya khamar. Ya. Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Hai orang beriman, sungguhnya khamar, judi, berhala, ya, terus mengundi nafsu dengan panah, termasuk perbuatan setan. Khamarnya aja yang kita lihat ya. Maka jauhilah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi khamar itu agar kamu dapat beruntung. Ya, ini saya khamar aja nih ya, saya ngomongin ya. Jauhi khamar itu. Kemudian di selanjutnya di ayatnya, sesungguhnya setan itu yuridus syaitan ya, bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamar dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Lalu disebut fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan minum khamar itu. Karena resikonya kamu akan nimbulin kebencian antara manusia. Bapak seneng gak lihat orang mabok? Misalnya tetangga nih pulang, bapak lagi tongkrong di pos itu. Apa kabar nih? Bubrak jatuh. Maaf, gue lagi ada masalah. Gitu. Seneng gak lihatnya? Paling minimal ketawa bapak, nyepelein.
dan mulai benci. Bilang sama anak kita, jangan deket-deket bapak. Itu pemabokan. Kebencian, permusuhan. Juga akan menghalangi dirinya kita sendiri yang minum itu dari keinginan untuk sholat, untuk ibadah. Nggak mungkin mau sholat orang mabok. Paling ada ajan lagi kan gitu. Malah Allah dimaki-maki. Gitu. Beresek kan gitu. Orang mabok kan begitu. Ya kan? Orang minuman juga kalau dia masih nagih, duitnya nggak ada, malak pak. Malak bawa naga kan gitu. Ya, seceng. Seluruh pasar di sini seceng. Beli AO lagi. Ini ayatnya. Maka berhentilah kamu. Tadi di ayat selanjutnya yang sebelumnya, jauhilah, ya kan? Agar kamu beruntung, jauhilah. Sekarang berhentilah. Nah, udah haramnya jelas, dosa besarnya jelas. Saya rasa dibeli sama bapak lah kalimat saya ini, betul ya? Dibelilah. Karena dasarnya ayat. Dan Rasulullah menerangkan lebih gamblang lagi bahwa khamar adalah induk dari segala keburukan, kekejian dan dosa besar. Induknya itu khamar. Hadis nomor 9 dan nomor 11. Nomor 9 kan? Ya, dan 11 ya. Yang 9 dulu. Dari Walid bin Ubadah, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr bin As berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-khamru ummul khaba'is. Khamar adalah induk berbagai keburukan. Barang siapa meminumnya, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Bila dia mati dan khamar itu masih ada di perutnya, maka dia mati mayitatan jahiliyatan, sebagai mati jahiliyah. Nah udah pak, jangan ngarepin minum khamar di surga. Induk segala keburukan. Tapi kenapa keburukan ini di barat terlihat sebagai keindahan? Ya. Habis ngelamar ceweknya terus minum wine. Wine itu kayak beli yang mahal pak. Dikocok-kocok dulu gini, terus dicium. Oke. Dia bilang sama pelayannya, this is good. Ya kayak gitu. Itu patok ya dulu tuh. Jadi indah, padahal induk segala keburukan. Orang yang rajin minum khamar, maaf, dia tidak lagi bisa berakal sehat melihat perempuan. Ibunya bisa diembat. Hadis nomor 11. Dari Ibnu Abbas dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamar adalah induk dari berbagai kekejian dan merupakan perbuatan dosa besar. Barang siapa meminumnya, maka dia bisa saja menggauli ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya. Tantenya bisa diambil. Luar biasa ini. Ya. Dia udah tobat belum deh? Gimana di Sukabumi? Dipaksa pak. Iya. Dipaksa nggak apa-apa deh. Itu nggak pantas. Dulu kalau belum jenggotan. Enggak. Tapi di sini semua saya lihat mukanya nggak pantas minum khamar. Demi Allah saya bilang begitu. Nggak pantas ini semuanya. Sebetulnya. Gue nggak tahu kalau dulu lisoy. Inumatu wakhmi, ya kan? Orang Batak tuh. Saya dulu pernah jual. Malah pernah. Oh iya di sini. Dia sama aja ngalihin babi. Ya, tuh. Nah, tinggal 3-4 hadis lagi. Mudah-mudahan ini. Ya. Sekarang status peminum khamar. Statusnya seperti apa dia? Pertama kafir, kedua dia seperti penyembah berhala, dan ketiga dia orang yang tobatnya berpotensi ditolak. Kita lihat dulu yang kafir. Hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang itu berzina ketika sedang berzina dia dalam keadaan beriman. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidak pula seorang itu minum khamar ketika sedang minumnya dia dalam keadaan beriman. Dan seterusnya mencuri ya. Jadi maksudnya orang yang
masuk dalam tenggorokannya khamar, saat itu imannya lepas. Ataukah kafir. Lanjut, hadis nomor 8. Hadis nomor 8, tolong perhatikan. Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah SAW bersabda, pecandu khamar apabila mati akan berjumpa dengan Allah ka'abidi wasan, seperti penyembah berhala. Artinya pecandu khamar itu sama dengan orang musyrik. Hah? Belum. Terus status ketiga, hadis nomor 13. Dari Abdullah bin Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminum khamar, 1, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. 13, Pak. Itu yang pertama ya. Jadi kalau dia minum 40 hari nggak diterima, setelah 40 hari dia bertobat, Allah terima tobatnya. Jika dia kembali meminumnya, ketagihan rupanya, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari lagi. Jika setelah 40 hari dia bertobat, Allah akan menerima tobatnya. 3, jika dia kembali meminumnya ketiga kalinya nih, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari lagi. Jika dia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. 4, jika dia kembali meminumnya untuk kali yang keempat, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari lagi. Jika dia bertobat, Allah tidak akan menerima tobatnya. Dan kelak Allah akan memberikan air minum yang mendidih tadi dari sungai Khabal. Ditanyakan kepada Abu Rahman, apakah sungai Khabal itu? Dia menjawab, sungai nanah dan darah dari penghuni neraka. Yang mendidih tadi itu loh, yang ususnya kepotong-potong itu loh. Ya, kalau Bapak mau nyoba cari pengalaman silahkan. Jadi tobat masih diterima 3 kali minum itu. Tapi ingat, sholat yang 40 hari nggak diterima itu, Anda dinyatakan nggak sholat selama 200 waktu. Ya kan? 40 hari kan, 1 hari kan 5 waktu. Kali 40, 200 waktu nggak sholat. Sedangkan 1 kali nggak sholat sengaja, ya, menyengaja nggak sholat 1 kali, 1 waktu, zuhur nggak sholat nih, mau nggak sholat gitu, nggak dihukum di dunia, di neraka dihukum 80 hukum, 80.000 tahun, ditaruh gelang dari neraka itu, rantai dari neraka, masukin mulutnya, tarik dari duburnya, ususnya kocar-kacir. Wah, jadi bayangin dosanya minum khamar tambah dosanya nggak sholat, berapa lama itu, ya? Lisoy. Di sini seneng banget orang minum ya. Bapak kalau ke karaoke sekarang, ya karaoke yang ya bukan liar sih sebenarnya, bukan yang ini ya, yang diva ini sekarang udah berkurang lah. Dia cuman bir, tapi tetap minuman keras. Kalau Bapak ke karaoke ngambil VIP room, ditemenin 2 cewek gitu ya. Cewek itu nemenin Bapak kan, Bapak bayar tip. Dia juga dapat dari bosnya. Tapi dia ada misi supaya dia menggolkan minuman keras yang di situ laku, kita beli. Kita bilang kita nggak minum, buat aku om, 1 sloki 80.000. Ntar dia udah dapat 2, dia bilang, om, itu temen aku tuh yang luar mau minum juga, boleh ya om ya boleh. Pesan kan? Hah? Long Island minumnya. Katanya gak pernah minum. Apa? Coba Pak, Masya Allah. Banyak banget orang murah. Untuk bisa doa jadi kabul. Ya. Nah kalau di dunia di masa Rasulullah, orang ketahuan mabok khamar, hukumannya apa? Hadis nomor 16. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mabuk karena khamar, maka cambuklah dia. Jika dia mengulanginya, cambuklah dia kembali. Jika dia mengulanginya, cambuklah dia kembali. Pada yang keempat kalinya, jika dia masih mengulanginya, maka tebaslah lehernya.
Di sini ditebas leher, sono di potong-potong khususnya. Ngapain lu minum khamar? Capek hati, capek badan, capek iman, capek tauhid, capek akidah, semuanya capek. Bas, baik. Sama dia berzina. Ya, iya. Ya gitu aja dulu Pak. Jadi ini gambaran aja betapa seremnya kita. Selain doa kita nggak diterima, kita jadi orang yang kalah Pak. Secara agama kalah betul-betul. Udah nggak terhina. Dah akhirin terhina. Ya, oleh sebab itu mari sama-sama saya mewasiatkan pada diri saya sendiri, pada keluarga saya maupun Bapak dan keluarga Bapak, agar kita menjauhi yang namanya khamar ini, supaya doa-doa kita diterima. Kalaupun di antara kita ada yang pernah mencicipinya sloki, 2 sloki, setetes, 2 tetes, sebotol, 2 botol, atau menjualnya atau apa, mari sama-sama kita bertobat, mohon ampun pada Allah, dan kita minta supaya diterima segala amal ibadah dan doa-doa kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.